Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan? Pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data dan bukti secara objektif dan profesional. Makanya tidak bisa semua staf di dalam DJP itu melakukan pemeriksaan pajak. Yang bisa hanya fungsional pemeriksa pajak. Jadi memang secara profesional mereka sudah diberikan pelatihan ya, pelatihan keterampilan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan pajak. Nah, berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuannya sama kalau di pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan, kalau di pemeriksaan audit untuk menguji kewajaran, ya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan itu ada dua macam ya kalau dilihat di sini. Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan berarti pemeriksanya melakukan pemeriksaan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau tempat kegiatan wajib pajak. Atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Jadi kalau misalnya pemeriksanya itu datang ke PT Megah misalnya, terus dia melakukan pemeriksaan, dia mau melihat mungkin dia merasa begini. Karena PT Megah ini adalah distributor, maka dia mau melihat nilai persediaannya. Dia akan ke gudang. Itu berarti yang dimaksud tempat lain. Ya boleh, gitu ya. Boleh dia melihat ke gudang. Dia mungkin mau mengestimasi berapa sih nilai persediaannya. Tapi kalau misalnya dia mau melihat, saya mau melihat ruang direksi, ya nggak perlu, karena itu kan bukan tempat melakukan kegiatan usaha, seperti itu ya. Atau misalnya pemeriksa pajaknya bilang gini, saya mau lihat ini dong, saya mau lihat gudang arsip dokumen gitu ya. Ya nggak usah, karena itu bukan tempat kegiatan usaha ya. Itu yang dimaksud dengan pemahaman tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Tapi kalau pemeriksa pajaknya misalnya gini, saya mau lihat gudang, ya, saya mau lihat gudangnya. Oh gudangnya kamu disegel. Oh gudang enggak, bukan disegel ya, misalnya gini. Oh gudangnya nggak bisa pak, gudangnya lagi ditutup. Gemboknya ada kuncinya nggak tahu kemana. Wah itu juga bahaya, itu dianggap menghalang-halangi pemeriksaan pajak. Nanti ada sanksinya itu kalau dianggap menghalang-halangi. Ya, misalnya mau masuk ke, jadi kita harus fair. Tempat yang memang itu kegiatan usaha yang dianggap perlu oleh mereka pasti akan mereka lihat dan kita harus mendukung gitu loh. Maksudnya kita harus memberikan kesempatan. Tapi kalau misalnya kayak saya mau lihat tadi saya bilang apa, oh gudang arsip itu kan nggak usah, gudang arsip dokumen ya kan. Kalau saya mau lihat ke bagian produksinya, ya itu kan kegiatan usaha ya kita harus persilahkan mereka masuk. Jadi jangan apa pabriknya lagi dikunci pak, ditutup kunci, nah, itu nggak bisa, itu udah dianggap menghalang-halangi ya. Itu pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor, pemeriksaannya dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Biasanya dipanggil ya, dipanggil, ditanya-tanya, dimintain data, seperti itu biasanya pemeriksaan kantor. Jadi secara umum kita ada dua pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Sedangkan pemeriksa pajak itu adalah pegawai negeri sipil di lingkungan DJP ya, atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Nah, ini yang kamu harus garis bawahi poin ke-6. Tanda pengenal pemeriksa pajak. Ketika melakukan pemeriksaan, akan ada tanda pengenal pemeriksa pajak. Ya. Tanda pengenal pemeriksa pajak yang harus ditunjukkan. Ya, yang harus ditunjukkan ketika melakukan pemeriksaan. Dan itu akan tercantum sebagai tanda pengenal bagi pemeriksa pajak. Lalu seperti yang saya bilang, kalau ada pemeriksaan, kita harus minta surat pemerintah pemeriksaan, SP2 ya, untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan atau tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Bentar.
Ya. Nah, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, yaitu mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu ada lagi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Ya. Nah, terkait dengan pemeriksaan ini ada yang namanya pembukuan, yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Lalu data yang dikelola secara elektronik, ya, ada data yang bentuknya elektronik. Jadi kalau sekarang itu kan nggak semuanya nggak hard copy, ada yang elektronik, ya. Maka itu juga masuk sebagai bagian dari pemeriksaan. Nah, ini ada banyak sekali poin. Nah, lalu ada tujuan dan jenis pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, dan rincian penjelasan kriteria pemeriksaan. Baik. Nah, sebelum kita masuk, itu kan tadi awal tentang pemeriksaan. Sebelum kita masuk ke dalam hak dan kewajiban wajib pajak ketika dilakukan pemeriksaan, ya, maka saya mau pagi ini untuk mengawalinya, kalian buat ini dulu. Kalian buat mind mapping tentang pemeriksaan pajak, ya. Tapi nanti disubmit dikumpulkan ya, submit dikumpulkan. Nanti mungkin ada ruang sebentar, saya lihat di sini. Oh iya, ada file di sini ya. Nanti disubmit di filenya situ untuk melakukan pemeriksaan ya. Jadi saya kasih kalian waktu kurang lebih 50 menit ya atau 1 jam untuk buat mind mapping. Mind mappingnya terkait dengan mulai dari latar belakang sampai dengan agak panjang. Jadi nanti di present ya, dipresentasikan. Oke, mind mappingnya mulai halaman 135 sampai 158. Penyelesaian nggak usah. Ya, mind mappingnya halaman 135 sampai 158. Ya, silakan dibuat mind mappingnya. Sebaiknya dibuat dalam bentuk PowerPoint ya atau Word terserah, apapun itu. Yang jelas harus disubmit dan untuk hostnya acara hari ini, Rifan, siapa yang submit itu dianggap sebagai kehadiran. Jelas ya? Oke, Bu. Oke ya. Jadi nanti presensi